Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Mega Oktaviania Reva. Saya peserta Latsor CPNS tahun 2022, Angkatan 6, Kelompok 2, nomor absen 12. Yang saya hormati, Ibu Sulastri Sriani Esos sebagai penguji laporan aktualisasi. Yang saya hormati, Coach kami Bapak Zulfahmi MPD. Yang saya hormati juga mentor sekaligus Kepala UPTD Puskesmas Eusakhozi, Kecamatan Hili Serangkai, Kabupaten Nias, Bapak Rizky Agung Putralase AMDKEP. Dan yang saya banggakan, teman-teman peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 6, Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Layanan Edukasi kepada Lansia untuk memeriksakan kondisi kesehatannya pada posyandu lansia di wilayah kerja UPTD Puskesmas Eusakhozi, Kecamatan Hili Serangkai, Kabupaten Nias, tahun 2022. Adapun isu atau masalah yang saya angkat dalam laporan aktualisasi saya adalah kurangnya layanan edukasi kepada lansia untuk memeriksakan kondisi kesehatannya pada posyandu lansia di UPTD Puskesmas Eusakhozi, Kecamatan Hili Serangkai, Kabupaten Nias, tahun 2022. Untuk memecahkan masalah tersebut, maka saya mengangkat gagasan kreatif. Gagasan kreatifnya yaitu peningkatan layanan edukasi kepada lansia untuk memeriksakan kondisi kesehatannya pada posyandu lansia di wilayah kerja UPTD Puskesmas Eusakhozi, Kecamatan Hili Serangkai, Kabupaten Nias, tahun 2022. Kegiatan pertama yang saya lakukan adalah melakukan penginputan data jumlah lansia di wilayah kerja UPTD Puskesmas Eusakhozi, Kecamatan Hili Serangkai, Kabupaten Nias. Langkah pertama yang saya lakukan adalah yang pertama, saya berkonsultasi dengan mentor. Yang kedua, saya mengumpulkan data jumlah lansia di setiap desa kepada bidan desa. Langkah yang ketiga yaitu saya membuat format Excel yang memuat jumlah lansia. Langkah yang keempat, saya memasukkan data lansia yang sudah didapatkan ke dalam format Excel. Dan langkah yang terakhir adalah saya menyimpan data tersebut di Google Drive. Output dari kegiatan yang pertama ini adalah tersedianya data jumlah lansia. Manfaat dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui jumlah lansia di setiap desa yang ada di wilayah kerja UPTD Puskesmas Eusakhozi dan untuk memudahkan pengecekan data lansia di kemudian hari. Adapun dampak positif dari kegiatan ini yaitu dampak yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu dengan adanya data jumlah lansia yang bisa digunakan sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui berapa jumlah kunjungan lansia setiap bulannya di posyandu lansia. Kegiatan yang kedua yaitu melakukan pengecekan data jumlah sasaran lansia di UPTD Puskesmas Eusakhozi, Kecamatan Hili Serangkai, Kabupaten Nias. Langkah pertama yang saya lakukan adalah saya berkonsultasi dengan mentor terkait kegiatan pengecekan data jumlah sasaran lansia. Langkah kedua yang saya lakukan adalah saya berkoordinasi dan meminta waktu kepada pemegang program lansia. Langkah ketiga yang saya lakukan, saya menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk mensinkronkan data. Kemudian, langkah yang keempat yang saya lakukan adalah saya berkolaborasi dengan pemegang program lansia untuk mensinkronkan data. Langkah terakhir dari kegiatan dua ini yaitu saya meminta komitmen pemegang program lansia untuk meningkatkan mutu pelayanan lansia. Output dari kegiatan dua ini yaitu adanya data jumlah lansia. Kemudian, manfaat dari kegiatan ini untuk mengetahui jumlah sasaran lansia dan membuat komitmen bersama dengan pemegang program lansia untuk meningkatkan pelayanan kepada lansia. Dampak positif dari kegiatan ini yaitu dapat mensinkronkan data
dengan pemegang program lansia sehingga memudahkan pemantauan kesehatan lansia. Dampak negatif dari kegiatan ini, pada tahap kegiatan ini, apabila tidak berjalan dengan baik, maka tidak akan sinkron data dengan masing-masing pemegang program dan akan berbeda jumlah sasaran lansia yang mengakibatkan tidak terpantaunya lansia dan tidak memeriksakan kondisi kesehatannya. Selanjutnya, pada kegiatan 3, saya membuat leaflet sebagai media penyuluhan terkait peningkatan layanan edukasi kepada lansia untuk memeriksakan kesehatannya di posyandu lansia di wilayah kerja UPTD Puskesmas Emosahozi, Kecamatan Hilisarangkai, Kabupaten Nias. Langkah pertama yang saya lakukan adalah saya berkonsultasi dengan mentor mengenai pembuatan leaflet. Kemudian, langkah yang kedua yang saya lakukan, saya menyediakan bahan penyuluhan. Selanjutnya, dari kegiatan ini saya mendesain leaflet. Setelah saya mendesain leaflet, kemudian saya berkonsultasi dengan pimpinan mengenai desain leaflet. Setelah berkonsultasi dengan pimpinan, maka saya mencetak leaflet, dan langkah yang terakhir dari kegiatan ini yaitu saya memperbanyak leaflet. Adapun output dari kegiatan ini yaitu tersedianya leaflet. Manfaat dari kegiatan ini adalah membuat leaflet sebagai media komunikasi yang interaktif untuk mengedukasi lansia tentang sebuah hal yang sudah dijelaskan atau informasi detail mengenai manfaat mengikuti posyandu lansia. Dampak dari kegiatan ini yaitu dampak positifnya, dengan membuat media penyuluhan leaflet akan memudahkan penulis dalam menyampaikan materi edukasi dan pasien lansia akan mudah mendapatkan informasi tentang pentingnya posyandu lansia. Dampak negatif apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan yaitu tidak terlaksananya upaya edukasi dikarenakan tidak tersedianya bahan untuk penyuluhan. Selanjutnya, kegiatan keempat yaitu saya melakukan penyuluhan di salah satu posyandu lansia di wilayah kerja UPTD Puskesmas Emosahozi, Kecamatan Hilisarangkai, Kabupaten Nias. Langkah yang pertama yang saya lakukan adalah saya berkonsultasi terlebih dahulu dengan mentor mengenai penyuluhan yang akan saya lakukan. Kemudian langkah yang kedua yaitu saya menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. Kemudian saya menyiapkan materi yang akan disampaikan pada saat penyuluhan. Kemudian langkah yang keempat yaitu saya mengikuti kegiatan posyandu lansia. Kemudian langkah yang kelima yang saya lakukan adalah saya membagikan leaflet kepada lansia sebagai bahan bacaan pada saat penyampaian penyuluhan. Kemudian langkah terakhir yang saya lakukan adalah saya memberikan penyuluhan kepada lansia tentang pentingnya memeriksakan kondisi kesehatannya pada posyandu lansia. Output dari kegiatan ini yaitu terlaksananya penyuluhan kepada lansia. Manfaat dari kegiatan ini yaitu untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan kesadaran lansia akan pentingnya mengikuti kegiatan posyandu untuk memeriksakan kondisi kesehatan mereka dan untuk mendorong lansia untuk tetap memeriksakan kesehatan mereka setiap bulannya di posyandu lansia. Dampak positif dari kegiatan ini yaitu penulis dapat mengetahui jumlah pasien yang bersedia memeriksakan kesehatannya sekaligus memberikan edukasi sehingga dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya posyandu lansia. Dampak negatif dari kegiatan ini yaitu kurangnya partisipasi lansia untuk memeriksakan kondisi kesehatannya di posyandu lansia
sehingga kurang efektifnya memberikan edukasi tentang pentingnya posyandu lansia. Selanjutnya, kegiatan 5 yaitu melakukan kegiatan kunjungan rumah kepada lansia untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya memeriksakan kesehatannya di posyandu lansia. Adapun tahapannya yaitu yang pertama, saya telah berkonsultasi dengan mentor mengenai kegiatan kunjungan rumah yang akan saya lakukan. Tahapan yang kedua yaitu saya berkoordinasi dengan kader posyandu lansia untuk membuat kontra waktu dengan pasien lansia. Tahapan yang ketiga yaitu saya telah menyiapkan bahan dan alat yang digunakan. Tahapan yang keempat, saya menyiapkan materi yang akan disampaikan pada saat pemberian edukasi. Tahapan yang kelima yaitu saya telah melakukan kunjungan rumah pada pasien lansia. Tahapan yang keenam, saya membagikan leaflet kepada lansia. Dan tahapan yang ketujuh yang saya lakukan adalah saya memberikan edukasi kepada lansia. Adapun output dari kegiatan ini yaitu terlaksananya kegiatan kunjungan rumah kepada lansia. Manfaat dari kegiatan ini yaitu kegiatan kunjungan rumah bermanfaat untuk lansia yang tidak bisa menjangkau tempat posyandu sehingga mereka mendapatkan informasi akan pentingnya memeriksakan kesehatan mereka. Kunjungan rumah juga diharapkan mampu bermanfaat bagi lansia dalam meningkatkan upaya kesehatannya secara mandiri serta meningkatkan jenis dan jangkauan serta mutu pelayanan kesehatan pada lansia. Dampak dari kegiatan ini yaitu dengan berkunjung ke rumah pasien secara door-to-door, penulis dapat memberikan langsung edukasi kepada pasien lansia dan keluarga sehingga pasien mengetahui pentingnya posyandu lansia dan manfaat yang didapatkan. Adapun kesimpulan dari hasil laporan aktualisasi saya yaitu dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN berupa berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Pada setiap tahapan kegiatan aktualisasi, maka kegiatan selama pelaksanaan aktualisasi berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Kedua, dengan melakukan peningkatan layanan edukasi dan kunjungan rumah kepada lansia, maka akan memberikan dampak yang positif kepada lansia sehingga mereka termotivasi untuk berkunjung setiap bulannya ke posyandu lansia dan tetap memeriksakan kondisi kesehatan mereka. Berdasarkan dari pelaksanaan kegiatan aktualisasi di UPTD Puskesmas Ewosahozi, Kecamatan Hili Serangkai, Kabupaten Nias yang telah dilakukan, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut. 1. Tenaga kesehatan harus berperan aktif dalam meningkatkan penyuluhan dan pemberian pemahaman kepada lansia agar tetap berkunjung di posyandu lansia untuk tetap memeriksakan kondisi kesehatan mereka. Yang kedua, perlu peningkatan kesadaran dari lansia itu sendiri agar tetap memeriksakan kondisi kesehatannya di posyandu lansia. Yang ketiga, perlunya penerapan kembali nilai-nilai dasar ASN berakhlak oleh seluruh tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kerjanya di UPTD Puskesmas Ewosahozi, Kecamatan Hili Serangkai, Kabupaten Nias. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Ya ahu.